Saya mau fokus 30 menit. 30 menit. Dan 30 menit ini akan sangat berkuasa bagimu. Makanya jangan kehilangan fokus. Saya hanya mau 30 menit. Serius. Pesan papamu, wakil Tuhan bagimu. Jangan kehilangan fokus. Karena saya percaya, kalau kau mengerti yang saya maksudkan ini menjadi awal yang baru dari yang baru. Karena saya tahu engkau sudah memasuki hal-hal yang baru. Tapi kan selalu baru. Tapi ini berbeda, saudara. Saya tahu firman yang kau dengar dari Papa ini familiar dan biasa. Tapi tidak dengan pengurapannya. Karena ini pencerahan datang sama saya seperti sinar di hati saya. Dan saya mau share padamu. Dan sangat praktis. Arti praktis, saya mau kau hidupi. Karena Injil itu praktis, saudara. Mudah untuk dipahami. Bisa mengerti? Oleh sebab itu, sekali lagi sebelum saya memulainya, beri fokus. Perhatikan apa yang saya katakan. Roh di dalammu akan bekerja. Berjanji? 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Saya mau media dengan cepat menulis di depan. Karena umat Tuhan memerlukan kata-kata ini. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saya coba mendefinisikan dua ayat ini dengan kalimat yang lebih praktis. Oleh sebab itu, waktu saya membacanya, media boleh membantu menulis. Saya menyederhanakannya begini. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia oleh iman mereka, yaitu percaya kepada Yesus anak Allah. Saya ulangi, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia oleh iman mereka, yaitu percaya kepada Yesus anak Allah. Itu bahasa sederhana saya yang dua ayat ini. Siapakah di ruangan ini yang lahir dari Allah? Boleh angkat tangannya? Saya bersyukur. Dan saya berharap keyakinanmu tentang ini 100%. Karena berminggu-minggu yang lalu saya menjelaskan mengapa engkau beriman kalau engkau lahir dari Allah. Dan kalau kau percaya, kau memegangnya, saya yakin hari ini pun engkau tunjuk tangan dengan keyakinan 100%. Tapi kalau kalian baca kalimatnya, di situ disebut mereka mengalahkan dunia. Ini yang harus kita sinkronkan. Apakah kita mengalahkan dunia dalam hidup kita? Padahal takdir kita mengalahkan dunia. Saudara, kalau disebutkan kalimat tadi oleh iman, bukan oleh pikiran, oleh kemampuanmu, kekuatanmu, atau hal-hal yang ada di luarmu. Bukan dengan itu. Oleh iman. Apa isi imannya? Sederhana. Percaya kepada Yesus anak Allah. Sederhana saja. Dan saya mau menjelaskan kata yang sederhana ini sebentar, supaya kau bisa meyakininya.
bahwa imanmu percaya kepada Yesus anak Allah itu membawamu mengalahkan dunia. Saya ingin memberikan lagi definisi selain yang ditulis di depan. Apa itu dunia? Apa dunia yang dimaksud di sini? Berhargakah? Makanya kau bersyukurlah datang. Saya akan meyakinkanmu bahwa kedatangan kalian tiap hari Minggu itu sangat berharga bagimu. Karena kau akan pulang dengan membawa berkat penuh. Kalau kau memperhatikan apa itu dunia, saya akan buat definisi dan dicatat di depan. Apakah dunia di sini yang dimaksud oleh kitab Yohanes? Kehidupan yang kita masuki, kita jalani, dan kita alami karena kelahiran kita sebagai manusia. Saya ulangi. Apakah dunia di sini maksudnya? Kehidupan yang kita masuki, yang kita jalani, dan yang kita alami karena kelahiran kita sebagai manusia. Itulah dunia di sini. Yaitu kehidupanmu. Ketika engkau lahir di dunia ini, itulah kehidupan yang kau jalani, itu disebut dunia di sini. Jadi bukan benda-benda fisik seperti tumbuhan, laut, darat, udara, atau makhluk hidup lainnya. Bukan, itu bukan dunia yang dimaksud di sini. Tapi kehidupanmu yang kau jalani, yang kau alami, yang kau masuki di dunia ini. Haleluya, karena engkau lahir ke dunia ini. Bisa amin dulu. Amen. Jadi kita yang seratusan orang ini memiliki 100 pengalaman kehidupan. Karena semua kita lahir sebagai makhluk hidup manusia namanya ke dunia ini. Maka start itu engkau menjalani hidupmu. Itulah yang disebut dunia di sini. Saya lanjutkan lagi definisinya. Di dalam kehidupan ini ada keadaan-keadaan, ada manusia, ada penderitaan, ada musuh kita iblis, ada kematian, dan banyak lagi yang lain. Saya ulangi, di dalam kehidupan ini ada keadaan-keadaan. Ada baik, ada tidak baik, ada buruk, ada menyusahkan, ada yang enak, dan seterusnya. Itu keadaan-keadaan. Ada manusia, itulah sekitar kita. Bisa mengerti? Ada alam juga yang bisa kita lihat, kita pegang. Itu termasuk. Bisa paham maksud saya? Ada juga penderitaan. Ada juga musuh kita, iblis. Dan ada juga kematian. Ini realita hidup namanya. Bisa paham maksud saya? Ayat ini berkata, engkau mengalahkan itu. Itu maksudnya, engkau mengalahkan itu. Kehidupan yang kita masuki ke dunia ini, engkau sudah kalahkan. Engkau kalahkan. Pertanyaan saya, apa maksudnya mengalahkan? Apa maksudnya mengalahkan? Dengarkan, nomor 1, engkau tidak dapat dibelenggunya. Engkau tidak dapat dibelenggunya. Engkau tidak dapat dikuasainya. Itu maksudnya nomor 1, mengalahkannya. Saudara mungkin mengingat cerita perempuan pendarahan?
Kehidupan yang dia jalani, dia menderita sakit 12 tahun. Ketika dia mendengar berita tentang Yesus, dia mengalahkan keadaannya itu. Dia tidak mengizinkan kehidupan ini membelenggunya. Oleh nama Yesus, dia menghancurkannya. Itu maksudnya mengalahkan dunia. Keadaan-keadaan yang tidak diizinkan, bukan, keadaan-keadaan yang tidak datang dari Tuhan tidak bisa membelenggumu. Itu maksudnya mengalahkan dunia. Penderitaankah? Masalahkah? Sakit penyakitkah? Kalau engkau sadar itu tidak datang dari Tuhan, itu tidak dapat membelenggumu. Pendarahan yang dialami perempuan ini tidak datang dari Tuhan. Saat dia mendengar Yesus, ini tidak rencana Tuhan. Aku tidak boleh dibelenggunya. Itu maksudnya, aku tidak boleh dikuasainya. Cek keadaanmu sekarang. Apakah itu berasal dari Tuhan atau tidak? Itu tidak boleh membelenggumu. Itu tidak boleh menguasaimu. Engkau harus melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Itu yang dimaksud mengalahkan dunia. Masih ingat Yairus? Anaknya sakit. Apakah dia menyerah dengan keadaannya? Karena dia tahu itu tidak datang dari Tuhan. Oleh imannya kepada Yesus, anaknya dibangkitkan. Bagaimana dengan Bartimeus? Apakah dia buta datang dari Tuhan? Itu sebabnya dia bertindak. Oleh imannya matanya dibuka. Apakah engkau merenungkan sekarang keadaan-keadaanmu ini yang sedang kau jalani ini kehendak Tuhan atau tidak? Keadaan yang buruk atau tidak? Kalau kau tidak bisa mendeteksinya, bagaimana engkau oleh imanmu mengubahnya? Sadar aja enggak? Maka engkau akan menyerah dengan keadaan itu. Padahal firman ini berkata, berkat yang kita terima karena lahir dari Allah mengalahkan dunia, mengalahkan situasimu, mengalahkan keadaanmu, karena engkau tahu itu tidak datang dari Bapamu. Mengapa kau menyerah? Itu tidak datang dari Bapamu kok. Engkau harus mengalahkannya oleh imanmu. Makanya ingat, akan ada redefinisi iman di PTK. Karena kalau kau beriman yang benar, anak-anakku dengarin, engkau pasti berbuah 100 kali. Itu sebabnya Papa akan mereposisi iman kita. Kita perlu berita tentang Yesus yang akurat. Dengarin, engkau harus bisa mendeteksi, mengevaluasi, ini keadaan datang dari Bapakku atau tidak. Gak boleh begini. Itu artinya engkau tidak dibelenggu, tidak dikuasai, karena engkau mengalahkan dunia. Silahkan duduk. 15 menit lagi, masih bisa konsen? Yang pertama, kita tidak dapat dibelenggunya, tidak dapat dikuasainya. Oleh sebab itu dengarin suara Papamu ini. Engkau tidak boleh menyerah. Tidak boleh. Tahu kenapa? Itu bukan dari Bapamu. Ngapain kau izinkan itu? Itu bukan datang dari Bapamu kok. Lalu kenapa aku harus mengubahnya, Papa? Karena engkau mengalahkan dunia.
Yang pertama, itu tidak membelenggumu, tidak menguasaimu, dan jangan menyerah ya. Takdirmu tidak begitu. Yang kedua, kita dapat mengubahnya. Kita dapat mengubahnya. Itu arti kata mengalahkan dunia. Kita dapat mengubahnya oleh iman kita. Kita dapat mengubahnya. Bisa paham maksud saya? Tatap wajah saya lagi. Pertanyaan, ayat yang pertama kita baca itu, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, bukan? Mengapa engkau mengalahkan dunia? Dikatakan di ayat itu, dengarin, karena Yesus sudah mengalahkannya. Yesus mengalahkannya untuk kita. Karena Yesus sudah mengalahkannya. Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Ini alasan kita mengapa engkau bisa mengalahkan dunia itu. Karena Yesus sudah mengalahkannya. Dia bekerja bagi kita, untuk kita. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Kenapa Tuhan berkata seperti ini? Karena dia akan pergi kepada Bapa. Murid-muridnya ditinggalkannya sendiri. Bisa paham? Tapi dia berpesan kepada murid-muridnya, jangan takut. Jangan takut dengan dunia ini. Aku sudah mengalahkannya. Sekalipun kau menderita, ada damai di sini. Karena engkau sudah mengalahkannya. Baca. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Kenapa menderita? Karena nama Yesus. Dengerin saya. Papa akan membagikan kepadamu 3 jenis penderitaan. Supaya kau tahu penderitaan apa yang tidak boleh kau jalani. Karena sebagai orang percaya, kita harus menempuh penderitaan. Tapi penderitaan yang mana? Jangan semua penderitaan kau izinkan. Karena kebanyakan kita berpikir penderitaan kita itu karena imanmu. Hati-hati. Jangan-jangan itu karena kesalahanmu. Ikuti Papa terus, oke? Nah, dengarin. Di situ disebut, perhatikan ayat kalimat berikutnya. Dalam dunia, ingat dunia tadi yang kita alami. Bisa paham? Yang kau jalani karena kelahiran. Dalam kehidupanmu mungkin engkau melewati penderitaan seperti kalimat ini. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Lihat. Tetapi kuatkanlah hatimu. Mengapa Tuhan? Aku telah mengalahkan dunia. Haleluya. Aku telah mengalahkan dunia. Aku telah mengalahkan dunia. Damai sejahtera, damai sejahtera. Jangan takut, aku telah mengalahkan dunia. Keadaan tidak bisa membelenggumu. Kau tidak boleh mengizinkan itu menguasaimu. Jangan menyerah kalau itu bukan datang dari Bapamu. Silakan duduk. Bisa 10 menit lagi. Yesus sudah mengalahkannya. Itulah dasar iman kita. Iman kita kan Yesus. Jangan taruh imanmu di tempat lain. Pokoknya Yesus sudah mengalahkan dunia. Engkau mengalahkan dunia. Karena Yesus sudah mengalahkannya. Jangan tergoncangkan imanmu. Saya mau lanjut lagi. Kalau saya tanya, Yesus berkata, aku telah mengalahkan dunia. Bagaimana cara Yesus mengalahkan dunia? Saya kasih kau kebenaran. Bisa paham? Coba kita kembali ke 1 Yohanes 5 ayat yang kelima tadi. Ini kebenaran
Bagaimana cara Yesus mengalahkan dunia? Saya kasih kita kebenaran. Lihat ya, 1 Yohanes 5 ayat yang kelima. 5 ayat yang kelima. Perhatikan dengan seksama. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Kenapa nggak disebut Yesus Kristus? Kenapa disebut Yesus anak Allah? Dengerin Papa dulu. Karena kalau udah menyebut Yesus anak Allah, berarti dia bangkit dan hidup selamanya. Karena Allah tidak bisa mati. Mari kita lihat Roma dulu mengenai ini, supaya saya ambil kesimpulannya. Bagaimana cara Yesus mengalahkannya? Lihat Roma 1 ayat yang keempat, sudah. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah. Yesus anak Allah. Ingat tadi? Jadi yang mengindikasikan Yesus anak Allah, dia mati namun hidup. Karena Allah nggak bisa mati. Bisa mengerti maksud saya? Adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi cara Yesus mengalahkan dunia dengan mati dan bangkit. Bagaimana kita mengaplikasikannya dengan mengalahkan dunia tadi? Dengarin saya. Dengarin saya. Kalau kita hidup di dunia ini, bisa mengikuti saya? Engkau hidup di dunia ini, bagaimana caramu engkau bebas dari dunia ini? Mati. Mati. Apapun yang ada di dunia ini tidak berefek padamu, tidak bisa membelenggumu, tidak bisa menguasaimu. Apapun itu. Itulah sebabnya kau mengalahkan dunia. Yesus mengalahkan dunia karena dunia tidak bisa memberi efek padamu. Jadi kehidupan yang kau jalani ini, karena kelahiranmu sebagai manusia, kalau kau beriman pada Yesus anak Allah, tidak memberi efek padamu karena engkau sudah mati bersama Yesus. Amin dengan panjang. Karena kau sudah mati bersama Yesus. Yang indah, engkau hidup baru. Jadi yang kau nyatakan, yang kau ubah itu menyatakan yang baru. Makanya waktu kau mengalahkan dunia, kau menyatakan keadaan yang lama berakhir dan muncullah keadaan yang baru. Itulah mengalahkan dunia. Karena Yesus sudah mengalahkannya, dia mati bagi dunia dan hidup selama-lamanya dalam hidup yang baru. Kehidupan lama kita sudah berakhir. Berarti yang kau jalani ini adalah iman untuk menyatakan kehidupan yang baru. Saya mau bertanya, kehidupan yang baru yang kau jalani ini datang dari siapa? Datang dari Allah. Mungkinkah kehidupan yang datang dari Allah ini hal-hal yang buruk? Mungkinkah kehidupan yang datang dari Allah hal-hal yang tidak baik? Makanya kau harus bisa merenungkan kehidupan siapa yang boleh, kehidupan siapa yang tidak boleh dalam hidupmu. Kehidupan yang baru yang datang dari Allah lah yang harus engkau nyatakan. Dan aku datang supaya mereka memiliki hidup yang berkelimpahan. Itulah hidup yang harus engkau jalani. Yohanes 10 ayat 10. Saya selesai di sini. Saya nggak terlalu banyak-banyak. Hidup siapa yang harus kita jalani? Hidup yang diberi Tuhan. Jangan hidup karena kelahiran ke dunia ini. Itu sudah berakhir. Kehidupan yang harus kau tunjukkan, kehidupanmu yang baru yang datang dari Allah.
Jadi engkau, saya sedang bicara perempuan pendarahan, karena itu contoh yang berulang-ulang kita bisa pahami. Engkau bukan sakit 12 tahun, engkau sembuh. Itu maksudnya. Kehidupan dari aku engkau sembuh, bukan sakit. Supaya kau bisa merenungkan, engkau harus benar-benar bisa memahami kehidupan siapa yang kujalani ini. Kehidupanku yang baru atau kehidupan dunia ini. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yuk kita baca kalimat berikutnya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Stop. Mempunyai hidup. Apakah hidup yang diberikan Yesus penuh penderitaan, kekurangan, kekalahan? Ya tidaklah. Ini Zoe Tuhan sendiri. Ini yang harus kau tunjukkan. Dan supaya engkau mempunyai hidup, dan baca kalimat berikutnya, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Inilah takdir kita. Inilah takdir kita. Jadi apa yang membuat engkau bisa mengubahnya? Imanmu. Imanmu kepada Yesus. Engkau harus percaya di hatimu, mengucapkannya dengan mulutmu. Itulah firman iman. Engkau akan diselamatkan, engkau tidak akan dipermalukan, engkau tidak akan dikecewakan, engkau tidak akan gelisah. Kalau engkau berkata, berakhir semua penyakitku hari ini karena Yesus sudah memikulnya di kayu salib, berakhir sekarang. Itulah firman iman. Itulah iman. Karena Yesus sudah melakukannya untuk kita. Jangan menyerah dan membiarkan keadaanmu. Kalau itu keadaan tidak datang dari Bapamu. Inilah orang beriman. Makanya kita berbeda sama orang di luar sana. Kalau kita berbeda, makanya mereka percaya. Sampai Israel jasmani saja cemburu melihat orang-orang percaya. Karena kehebatan ini. Gak ada yang membuat Israel kagum pada bangsa-bangsa lain. Karena mereka percaya mereka lah bangsa pilihan. Sampai gereja bangkit, hidup seperti ini, Israel pun akan mengakui, diberkatilah Tuhan yang datang dalam nama Tuhan. Karena mereka akan percaya saat gereja bangkit. Silakan duduk. Ini yang menghebohkan kota kita. Ini yang menghebohkan keluargamu. Ini yang menghebohkan Indonesia. Bertekuk lutut demi nama Yesus. Keadaan-keadaanmu yang lama, dunia ini, jangan menyerah. Kalau kau mengalami keadaan-keadaan yang buruk selama ini, keputusan di tanganmu. Jangan mengeluh. Tunjukkan imanmu dong. Masa percaya sama Yesus seperti itu? Cobalah, kadang kita menyalahkan orang lain. Mengeluh. Kenapa kau mengeluh? Sama seperti Musa berseru-seru ke Tuhan. Tuhan berkata, kenapa Musa kau berseru-seru? Belah laut itu dengan tongkat. Tongkat itu kan di tanganmu. Engkau lupa ya, tongkat itu tongkat Allah. Aku sudah berkata padamu, adakan mujizat dengan tongkat itu. Baru Musa sadar. Penyakit kita jangan-jangan nggak sadar ini. Nggak sadar ada nama Yesus. Nggak sadar yang dikerjakan Yesus. Nggak sadar. Makanya berseru-seru, mengeluh, bersungut-sungut. Tuhan, kalau kau nggak kasih kami makan, kembali kami ke Mesir. Tahu kalian itu maksudnya apa? Tuhan, aku sudah mengikutimu. Lebih berhasil orang dunia. Aku mau kembali ke dunia. Mate orang seperti ini. Karena dia melihat orang dunia lebih berhasil dari dia.
Samalah orang Israel di padang gurun mau kembali ke Mesir. Tewas nggak mereka? Nah, orang seperti ini pun akan tewas. Jangan pernah membuat Tuhan cemburu. Jangan tidak menghargai keselamatan yang diberikan Tuhan. Jangan pernah bilang orang di sana lebih bahagia darimu. Engkau lebih bahagia. Tuhan cemburu kalau begitu. Jangan bilang orang dunia lebih berhasil. Kau mencemburui Tuhan ya? Engkau yang harus memposisikan diri. Imanmu harus diset dengan benar dan mengalahkan dunia ini. Amin dengan panjang. Jangan pernah bilang begitu lagi. Teman-temanku lebih sukses dari aku. Hati-hati loh. Ini orang Israel di padang gurun mau kembali ke dunia. Tuhan, kalau kami di Mesir kami makan daging, di sini nggak ada daging. Kalau kami kembali ke Mesir makan roti, di sini nggak ada roti. Marah Tuhan. Aku membawamu ke tanah yang berlimpah susu dan madunya, membebaskanmu dari perbudakan Mesir. Nggak kau lihat aku membelah laut? Kau bersungut-sungut lagi. Cobalah lihat bagaimana rasa terima kasih kita. Yesus sudah mati sedemikian rupa. Makanya dengarin Papa, nggak boleh kita kalah dengan dunia. Yesus sudah mengalahkannya. Sama keinginan dagingmu pun kalahkan itu. Yesus sudah mengalahkannya. Yesus juga sudah mati dengan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dia sudah mati. Jangan menyerah dengan keinginan daging. Aduh, lezatnya makanan ini nggak tahan aku. Tahan. Nggak bisa aku tahan, lezat sekali ini. Siapa bilang nggak bisa kau tahan? Karena engkau sudah mati dengan keinginanmu. Saya akhiri dengan 3 poin. Silakan duduk. 5 menit 3 poin. Tolong ditulis. Setelah itu kita selesai. Saya rindu kau menghebohkan orang-orang di luar sana. Kenapa Papa kami menghebohkan di sana kau rindu? Dengan cara begitu mereka percaya Yesus. Kalau enggak apa bedanya? Mereka juga punya agama kok. Tapi kau harus tunjukkan. Banyak Tuhan di luar sana, hanya Yesus Tuhan yang benar. Kau harus membuktikan itu. Itu kerinduan Tuhan. Bisa mengerti? 3 poin. Setelah itu kita selesai. 5 menit. Poin pertama, tolong ditulis. Apakah engkau mau menyerah dengan keadaanmu? Itu harus bisa kau jawab. Setelah kau mendengar kebenaran ini, apakah engkau mau menyerah dengan keadaan? Apakah itu menyangkut istrimu, menyangkut suamimu, menyangkut anak-anakmu, menyangkut keuangan, menyangkut pekerjaan? Mari renungkan. Bisa paham? Mari evaluasi. Apakah kau mau menyerah dengan kebenaran yang sudah kau tahu ini? Menyerah tetap kurang. Menyerah tetap sakit. Ayo, come on. Menyerah tetap begitu-begitu saja. Bukan itu takdirmu. Sekarang kau jawab di tempat dudukmu. Apakah engkau mau menyerah dengan keadaanmu? Ya, karena Papa tahu, berarti itu bukan keadaan dari bapamu kan? Udah berapa lama engkau sabar begitu? 12 tahun kata mau. Lama banget. Padahal ikut papanya udah 20 tahun. Waduh. Berarti papanya ini yang gagal ini. Oke, baik. Apakah engkau mau menyerah dengan keadaanmu ini yang indah hari ini? Waktu kau berkata tidak, saya senang. Dengarin Papa, begitulah orang percaya hidup dengan imannya. Karena pengharapannya menyala-nyala.
Bisa paham? Dengerin. Ini bocoran Ion. Jangan nggak datang Ion. Tahu kalian? Ion Festival Iman. Yang seperti ini akan lebih mendahsyatkan nanti Ion. Datanglah. Tuhan hadir di situ. Saya lanjutkan dulu. Dengarin Papa baik-baik. Kalau engkau tahu lahir iman. Bisa paham? Karena iman muncul dari pendengaran akan firman Kristus. Mendengar firman lahir iman. Tahu tentang Yesus lahir iman. Kalau ada iman, lahir pengharapan. Itu maksud saya. Jadi kalau iman kita diposisikan hari ini, pengharapanmu pun akan menyala-nyala. Tidak mungkin pengharapan tidak ada kalau iman ada. Tidak mungkin. Iman melahirkan pengharapan. Jadi pengharapanmu itu ya karena imanmu. Jadi kalau pengharapan kita redup selama ini, ya itu udah masalah imanmu. Tapi sekarang berbeda. Iman kita diposisikan. Pengharapanmu akan menyala-nyala. Amin dengan panjang. Apakah kau mau menyerah dengan keadaanmu? Jawab di tempat dudukmu. Dengan kebenaran yang sekarang, yang baru kau dengar. Yang kedua, apakah engkau tidak tertantang untuk menyatakan hidupmu yang baru? Yang datang dari Tuhan itu. Karena itu sudah diberikan padamu. Kan kau sudah mati. Lalu hidup, bukankah begitu? Dan hidup itu hidup yang berkelimpahan. Apakah engkau tidak tertantang untuk menyatakan itu? Itu nomor 2. Apakah engkau tidak tertantang untuk menyatakan hidupmu yang baru? Pasti itu fantastik. Pasti itu hebat. Dari apa yang bisa kau lakukan? Mana lebih hebat, Simon atau Petrus? Engkau tahu, karena Simon itu dari hidupnya yang lama, Petrus dari Yesus. Lihat perbedaannya. Apakah kau tidak tertantang? Yang ketiga, bukankah orang benar hidup oleh iman? Bukankah orang benar hidup oleh iman? Iya dong. Maka engkau pasti bisa melakukannya. Selesai. Bukankah orang benar hidup oleh iman? Pasti engkau bisa melakukannya. Amin. 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 Ini nasihat Papa sebagai penutup. Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Sudah sampai? Ini penutup. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Amin. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tepuk tangan bagi Dia. Saudara, ayat-ayat yang praktis-praktis ini akan semakin realita kau alami. Karena kita tidak hidup di dalam kemunafikan, kepalsuan. Kita hidup dalam kenyataan. Itulah kebenaran. Jadi kalau firman berkata seperti ini, engkau harus membuktikannya seperti itu. Jadi orang benar hidup oleh iman, dan imanmu mengalahkan dunia. Jangan biarkan keadaan-keadaanmu yang tidak berasal dari Bapa itu membelenggumu. Oleh imanmu engkau harus mengubah keadaanmu yang lama. Karena Yesus sudah mengalahkannya, engkau juga sudah mengalahkannya. Karena apa? Engkau di dalam Dia. Baca tadi, engkau di dalam Dia. Jadi kalau Dia mengalahkannya, engkau juga.
Bisa mengerti? Karena kau di dalamnya. Tampilkan ayat tadi. Kayaknya ini perlu saya teguhkan. Hendaklah kamu berakar di dalam, bukan ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Engkau di dalam Dia. Oleh imanmu engkau dibaptis, bukankah begitu? Dibaptis dalam Kristus, menyatu dengan Kristus di dalam Dia. Jadi kalau Dia mengalahkan dunia, ikutkah engkau? Jadi engkau mengalahkan dunia karena Yesus sudah mengalahkannya. Jadi ayo bangkitkan imanmu. Dengar berita-berita tentang Yesus supaya imanmu bangkit. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Imanmu bangkit, mengalahkan dunia, mengubah kenyataan, menyatakan hidup yang baru. Itulah takdirmu. Takdirmu. Ubah keluargamu, ubah anak-anakmu, ubah kotamu seturut kehendak Tuhan. Saya mau 1 menit dengan gagah. Mari kita bangkit berdiri, angkat tangan dua-dua, kita berdoa dalam roh. Saya ingin menanam firman ini, kekuatan, kasih karunia ini di dalam batinmu, sehingga engkau akan memiliki pengharapan yang menyala-nyala, keyakinan yang menyala-nyala, yang kuat untuk mengalahkan keadaan-keadaanmu yang tidak berasal dari Bapa itu. Haleluya. Oh, saatnya kita bangkit, saatnya kita menyatakan Kristus, saatnya kita mengubah kota, mengubah bangsa, mengubah keadaan oleh nama Yesus. Sebab engkau yang lahir dari Allah mengalahkan dunia oleh imanmu. Berdoa dalam roh. Hebreke mando dalam bahaya.
Amin.